Percobaan sifat pemantulan gelombang. Pendahuluan dan tujuan eksperimen. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa PGSD. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum fisika dasar yang esensial, mengamati sifat pemantulan gelombang. Fokus utama kita adalah meninjau bagaimana gelombang berinteraksi saat mencapai batas medium. Alat dan bahan kunci, selingki, benang kasur dan kerikil. Prosedur 1. Pemantulan gelombang air. Siapkan sebuah bejana yang berisi air, atau gunakan bak air. Secara hati-hati, jatuhkan sebutir kerikil ke permukaan air. Amati dengan seksama gelombang yang terjadi. Pertanyaan kunci, bagaimanakah bentuk gelombangnya? Perhatikan sisi-sisi bejana, adakah gelombang yang dipantulkan? Analisis pemantulan gelombang air. Gelombang air yang terbentuk akan berupa lingkaran konsentris, yaitu gelombang transversal. Gelombang ini, saat mencapai dinding bejana yang kaku, akan dipantulkan kembali. Dinding kaku berfungsi sebagai penghalang atau batas yang menyebabkan perubahan arah perambatan gelombang. Prosedur 2. Ujung terikat. Fixed end. Rentangkan selingki sepanjang tanda kurang lebih 1,5 meter di lantai yang licin. Ikatkan salah satu ujungnya pada tiang yang kokoh, misalnya kaki meja, atau dipegang erat oleh rekan Anda. Ujung ini kita sebut sebagai ujung terikat, karena tidak dapat bergeser. Pengamatan ujung terikat. Getarkan ujung selingki yang Anda pegang satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang denyut. Amati perambatan denyut tersebut hingga mencapai ujung terikat. Pertanyaan akademik, dapatkah gelombang dipantulkan? Bagaimanakah fase gelombang pantul dibandingkan dengan fase gelombang asalnya? Analisis ujung terikat. Pada ujung terikat, gelombang akan dipantulkan kembali dengan fase yang berlawanan. Jika gelombang datang, insiden adalah bukit, maka gelombang pantul akan berupa lembah, dan sebaliknya. Ini terjadi karena, pada ujung terikat, gaya pada tali oleh tiang selalu berlawanan arah dengan gaya tegangan tali. Prosedur 3. Penyiapan ujung bebas, free end. Sekarang, siapkan konfigurasi ujung bebas. Lepaskan ikatan selingki dari tiang. Ikat ujung selingki dengan benang kasur sepanjang tanda kurang lebih 1,5 meter. Ujung benang yang jauh, 1,5 meter dari selingki, diikatkan pada tiang kokoh atau dipegang teman Anda. Prosedur 4. Pengamatan ujung bebas. Selingki sekarang dapat bergerak bebas di ujungnya. Getarkan kembali ujung selingki yang Anda pegang satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang, denyut. Amati perambatan denyut tersebut hingga mencapai ujung bebas. Analisis ujung bebas. Dengan ujung bebas, bagaimanakah fase gelombang pantul dibandingkan dengan gelombang asalnya? Ketika denyut mencapai ujung bebas, gelombang akan dipantulkan kembali tanpa mengalami perubahan fase. Bukit akan memantul sebagai bukit dan lembah sebagai lembah. Kesimpulan dan refleksi akhir. Pemantulan gelombang bergantung pada sifat batas medium. Ujung terikat merepresentasikan pemantulan dari medium yang lebih rapat, fase berlawanan, sedangkan ujung bebas merepresentasikan pemantulan dari medium yang kurang rapat, fase sama. Pertanyaan final, jelaskan mengapa fase gelombang pantul pada kedua kondisi tersebut dapat berbeda.